Terdengar, Pak. Baik, di pertemuan kita sekarang, kita akan masuk ke dashboard ya. Jadi kalau kita lihat materi sebelumnya bahwa kita menghitung fuzzy gitu ya. Kita menghitung machine learning ataupun deep learning, itu kan membutuhkan bantuan Python gitu. Pasti kita membutuhkan bantuan Python untuk menghitung itu semua. Nah, proses menghitung dengan bantuan Python itu kan tidak ada template-nya ya di Power BI. Kalau Anda lihat di Power BI itu kan ya itu cuman ada beberapa chart ya di situ yang bisa Anda manfaatkan untuk melakukan plotting masing-masing data yang sudah Anda import di Power BI gitu. Jadi kalau di Power BI setelah kita import data, kita bisa membuat deskriptif analitiknya gitu. Tapi kalau kita melakukan proses prediktif analitik, maka ini tidak bisa gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tetap mengerjakannya dengan menggunakan bantuan Python. Baik, saya lihat beberapa ya. Nah, ada beberapa misalkan yang sudah Anda kerjakan sebelumnya ya dengan Power BI. Jadi data Anda download dari Kaggle gitu, terus Anda plot di Power BI itu kan cukup mudah. Jadi tinggal drag and drop. Ya, hari ini internetnya agak kurang bagus. Baik, sebelumnya sudah sudah pernah kan ya kita mengerjakan tugas yang kaitannya dengan Power BI? Sudah pernah atau belum ya dikasih exercising yang terkait dengan pengerjaan Power BI, tapi khusus untuk deskriptif analitik. Oh, udah ya. Fioren yang ngerjakannya dengan Power BI. Fioren ada nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, baik, artinya kan udah pernah ya. Artinya kan sudah pernah mengerjakan mengerjakan Power BI yang menggunakan data deskriptif analitik. Pada dasarnya kalau Anda lihat tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelumnya, ini Vanessa juga ngerjakannya dengan Power BI. Iya, Pak. Ya, artinya kan udah pernah mengerjakan ini dengan Power BI sebelumnya. Nah, di Power BI berikutnya, kalau kita mau melakukan plotting deskriptif analitik, itu ada satu fitur gitu sebetulnya yang disediakan Power BI. Nah, fiturnya itu adalah di bagian sebelah sebelah ininya belum kelihatan. Baik, fiturnya itu ada di bagian sebelah kanan ya, sebelah kanan yang di template visualization itu ada satu Python visual nih. Ya, ada Python visual nih, saya buka satu lagi aja. Baik, kalau kita mengerjakan deskriptif analitik gitu, katakanlah misalkan Anda melakukan plotting jaringan syaraf tiruan atau membuat plot kemarin dari fuzzy gitu ya, dari fuzzy, itu kan kita bisa tampilkan di dashboardnya Power BI. Nah, fitur yang bisa Anda gunakan
itu adalah Python visual di sini ya. Di sini ada satu fitur namanya Python visual. Sebetulnya tidak hanya Python, Anda juga bisa menggunakan R script visual gitu. Nah, syaratnya untuk bisa melakukan coding Python di Power BI itu adalah Anda harus setting dulu ya, install dulu Python ya. Saya yakin kalau sudah pernah mengerjakan Python itu nggak perlu lagi gitu ya. Nah, di sini ada bagian Python scripting, jangan lupa ditambahkan directory Python-nya. Nah, kemudian di sini saya install Python saya itu di user, mzakyadi, app data, lokal program Python gitu ya, Python 39 gitu. Jangan lupa ditambahkan direktorinya. Nah, setelah ditambahkan direktorinya, berikutnya baru bisa ini ditarik gitu ya. Nah, di sini akan saya kasih contoh satu. Saya bikin blank report. Di sini saya sudah punya data. Datanya itu adalah data CSV. Namanya adalah konsumsi minuman beralkohol nih kebetulan kasusnya. Konsumsi minuman beralkohol di berbagai negara gitu ya. Ini saya open. Baik, saya langsung load aja, nggak usah saya transform datanya. Nanti kan muncul di sebelah kanan nih data. Ya baik, di sini kan muncul datasetnya ya, dataset dari kolom dari masing-masing datasetnya. Nah, untuk bisa melakukan pekerjaan Python, Anda cukup tarik ini aja Python visual di situ. Ya. Nah, di sini Anda akan diminta enable script visual. Jadi, Anda diminta untuk mengaktifkan Python script-nya. Ini diklik aja enable. Jadi satu visualisasi ini akan kita tampilkan hasil dari perhitungan Python-nya gitu. Nah, di sini belum ada ya. Di sini belum ada apa namanya? Skripnya gitu ya. Belum ada skripnya. Kalau di sini yang sudah pernah saya kerjakan ini kan ada skripnya. Ini udah ada skripnya seperti ini. Nah, syarat untuk bisa mengaktifkan skrip ini adalah Anda harus memasukkan values data atau kolom yang mau dimanipulasi. Nah, di sini yang dimasukkan adalah beer serving dan total liter gitu. Ini contohnya. Nah, coba kita masukkan beer serving dan total liternya gitu ya. Ups, salah. Ya, di sini. Nah, itu. Jadi ini ada beer serving, ada total liter gitu untuk dataset yang mungkin yang mau saya coba gitu ya. Nanti ketika kita sudah melakukan drop kolom gitu dari list kolom yang ada di sebelah kanan ini, maka berikutnya Python script editor ini akan menampilkan coding otomatis gitu. Coding otomatisnya apa? Kalau Anda lihat ini kan ada dataset ya. Dataset sama dengan pandas.dataframe beer serving total liter of pure alcohol. Artinya di sini dia akan menampilkan beer serving dan total liters pure of alcohol ini artinya dia akan mengimport gitu ya, mengimport dua data kolom pada dataset ini. Nah, di sini juga ada otomatis ya dataset drop duplicate ini juga duplikasi akan dihilangkan langsung. Nah, di bawahnya baru kita akan lakukan coding Python ya. Lalu yang penting itu satu lagi adalah untuk kita bisa melakukan plotting itu kita membutuhkan library. Library yang cukup terkenal di Python untuk bisa menampilkan grafik-grafis gitu, itu adalah matplotlib ya, matplotlib. Sehingga Anda harus install dulu di sini. Kalau kalau di PyCharm gitu ya, PyCharm kan ada fiturnya ya untuk menginstal package-nya gitu. Tapi kalau di Power BI nggak bisa karena dia tidak menyediakan package untuk instalasi dari library yang mau kita gunakan. Nah, kalau di PyCharm atau mungkin di Google Colabs gitu ya, Google Colabs itu kan disediakan fiturnya. Kalau di PyCharm kan itu tinggal file, setting gitu ya. Nah, file, setting, project interpreter, Anda tinggal klik aja tanda plus di sini. Tanda plus di sini ya. Nah, di sini Anda bisa install
library yang Anda butuhkan gitu. Tapi kalau di Python itu tidak tersedia. Nah, sehingga caranya untuk bisa menginstal gitu ya, command prompt. Syaratnya untuk bisa menjalankan command prompt ini adalah Anda harus Anda harus bisa menginstal Python-nya gitu. Jadi pastikan Python-nya sudah diinstal. Nah, untuk bisa menginstal library pada Python gitu ya, pada Python dengan menggunakan command prompt sehingga kita bisa gunakan di Power BI desktop, itu kita butuh satu baris kode, namanya itu adalah py spasi dash m pip install library-nya apa. Di sini misalnya saya mau install Pandas ya. Saya install Pandas. Nanti kalau Pandasnya sudah diinstal, nanti dia akan mendownload download gitu ya. Collecting library-nya, download lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini proses installnya sama, kodenya adalah py-m pip install Pandas. Baik, berikutnya seperti yang saya sampaikan, yang kita perlukan matplotlib ya. Matplotlib ini sama cara installnya py-m pip install matplotlib gitu. Jadi kalau Anda buka di situs penyedia matplotlib-nya, install matplotlib gitu via pip gitu ya. Nah, ini ada gitu ya. Nah ini python-m pip install matplotlib gitu ya. Ini ada gitu. Jadi secara sederhananya ya tinggal py-m pip install matplotlib. Nanti dia akan download. Nah, setelah ini diinstal ya baru bisa digunakan di Python ya. Nah, untuk alamat command prompt-nya seperti apa, Pak? Cara membukanya cukup ketikan cmd aja di sini. cmd command prompt gitu ya. Jadi nanti Anda akan diarahkan ke C users nama komputer Anda gitu. Gitu. Jadi tidak ada yang perlu disetting, jadi buka command prompt aja seperti biasa, tidak perlu membukanya menggunakan administrator, itu nggak perlu ya. Kan CMD kan bisa juga dibuka dengan menggunakan administrator nih. Run administrator nggak perlu, jadi CMD langsung klik aja, nanti akan keluar gitu. Keluar ini dan langsung aja ketik py-n pip install pandas gitu, atau install matplotlib gitu. Itu cara install matplotlibnya. Nah, berikutnya, lalu kalau udah diinstal ya kita tinggal lakukan coding seperti biasa. Contoh di sini ya, saya mau misalkan tahap pertama tentu saja kita harus import dulu ya. Import dulu di sini. Nah, import dulu matplotlib-nya. Habis itu kita mau buat data misalkan bentuknya plot gitu ya. Plot gitu. Nah, itu tinggal plot gitu ya. Lalu data apa yang mau diambil gitu. Ingat, pada saat kita menarik data dari list kolom yang ada di sebelah kanan ini ke values, itu akan otomatis mengenerate kode otomatis ya. Jadi kalau kita ingin melakukan plotting katakanlah plotting ini ya, plotting beer serving, terus total liters of pure alcohol gitu misalkan di sini kasusnya, maka kita akan gunakan dataset ini. Jadi Python di Power BI otomatis dia mengimport atau memanggil data dengan nama aliasnya dataset gitu. Nah, sehingga kalau dataset di sini ya berarti kita harus pakai dataset juga di sini. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan import dataset karena dataset ini sudah diimport oleh Power BI-nya gitu ya. Otomatis Power BI begitu Anda melakukan drag drop ke arah sini gitu. Jadi import matplotlib pyplot as plt gitu ya. Lalu plt plot, nama datasetnya diimport apa? Kan dataset ya di sini. Dataset kan namanya. Berarti dataset juga di sini. Kalau namanya adalah di sini misalkan dt gitu ya, atau data, atau misalkan data drinks data gitu misalkan ya berarti di sini drinks data juga. Lalu dot, nah kolom apa yang mau diambil? Kolom adalah beer serving, terus dataset
Kolom berikutnya apa yang mau diambil? Total liters of pure alcohol. Jadi ini adalah dataset. Kolom X-nya adalah beer servings, kolom Y-nya adalah total liters of pure alcohol. Gitu. Ini saya hapus dulu aja. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tinggal tampilkan aja ya. Nah, kita tampilkan gitu. Kalau udah selesai, kita tampilkan, kita running aja nih di kanan ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ya, tampil seperti ini. Jadi dia akan keluar kolom. Anda bisa atur di sini. Jadi klik panah ke bawah ini, Anda mau yang mana? Misalkan di sini, saya tidak mau summarize gitu ya. Nah, ini nanti akan tampil nih ya. Atau saya mau dua-duanya tidak summarize. Jadi total liters of pure alcohol, kalau kita lihat di sini kan beer servingnya yang X ya. Beer servingnya yang X gitu. Jadi total liter of pure alcoholnya saya summary gitu misalkan gitu. Karena kenapa di summary? Karena ada beberapa beer serving yang zero. Ini kan ada beberapa kejadian muncul nih. Yang satu ada beberapa kejadian muncul 15, ada beberapa kejadian yang muncul, mau saya summary aja untuk 0 berapa, untuk 50 berapa, 100 berapa dan seterusnya gitu. Ini bisa diatur di sini. Atau Anda pengen lihat misalkan rata-rataannya, itu bisa langsung berubah di sini. Pengen lihat misalkan eh, standar deviasinya, itu juga bisa pakai Python. Nah, ini standar deviasinya. Saya mau lihat misalkan sama aja, summary aja. Nah, itu juga bisa dilihat hasilnya. Lalu, di sini, kalau kita lihat, eh, kita bisa atur ya grafik ini dengan cara kita tambahkan 1 koma lagi. Kalau kita mau mengubahnya itu menjadi line chart, caranya adalah Anda tinggal tambahkan dash seperti ini. Nah, ini sintaks-sintaks seperti ini sebetulnya Anda bisa cari aja dari internet. Ini kan sebetulnya Python biasa ya. Oke, plotting ini, di plotting Anda bisa tinggal cek aja nih bagaimana cara plotting. Misalkan contoh nih, X point, Y point gitu ya, dan seterusnya. Itu tinggal dicari aja tutorialnya di Kaggle, cukup banyak. Nah, kalau kita pengen garis, berarti diagram garis ya, berarti dash kodenya gitu ya. Komanya kelebihan. Nah, ini bentuknya adalah garis ya. Oh, L-nya ketinggalan. Mana dia? Oke. Nah ini, tapi kalau Anda pengen bentuknya garis putus-putus, ini tinggal dash-dash aja, ya. Nah ini garis putus-putus, mau bentuknya scatter gitu ya, tinggal tambahkan aja O di situ. Ya, nah ini cukup mudah kalau misalkan pengen warnanya green, tambahkan G di situ. Atau misalkan kombinasi antara green, scatter plot dan garis gitu misalkan, tambahkan aja di sini garis. Ya, nah gitu. Jadi cukup mudah ya di sini. Jadi intinya untuk menampilkan apapun gitu ya dari grafis hasil perhitungan, entah itu machine learning, entah itu fuzzy, kita menggunakan plt.show gitu ya. Plt.show. Kalau kita lihat kemarin kita kan sudah melakukan fuzzy ya, mencoba fuzzy. Coba kita lihat fuzzy Kaggle. Ya ini yang minggu lalu ya, kita sudah pelajari ini. Dan ini fuzzy logic itu apa kemarin waktu itu tips ya? Tips quality.
Service satu lagi kemarin, kok nggak salah. Nah, contohnya di sini Anda bisa lihat nih, kalau kita melakukan plotting fuzzy kan kita pakai matplotlib juga ya. Matplotlib ya. Kalau di apa namanya di Power BI kan kita pakai matplotlib juga gitu. Jadi plotting fuzzy membership function ini kita bisa tampilkan di dashboardnya Power BI di sini gitu. Anda bisa gunakan itu gitu. Nah itu dasarnya. Kalau pengen misalkan ganti nih, saya nggak mau grafik garis, maunya bar chart gitu misalkan ya. Ya bisa aja, tinggal diganti bar aja. Tinggal diganti bar ya. Terus karena bar itu tidak ada garisnya, ya ininya kita hapus. Terus kita running aja. Nah, nanti dia akan berubah menjadi bar chart gitu ya. Gitu. Jadi pada proses pengerjaan entah itu fuzzy gitu ya, entah itu ini contohnya fuzzy ya. Coba saya cek lagi nih fuzzy. Fuzzy control system si tipping ini ya. Oke, sambil nunggu. Jadi plotting di fuzzy, plotting di machine learning, ini kayak di sini kan ini plottingnya itu menggunakan eh ini ya, SK fuzzy gitu ya. Menggunakan SK fuzzy, scikit fuzzy gitu. Nah, Anda perlu install dulu nih SK fuzzy di sini. Dengan cara, yaitu tadi ya, apa namanya, menggunakan py ya, dash m pip install ya. Ya, namanya kan SK Fuzzy ya. SK Fuzzy. Itu, enter aja. Nah, ini berarti installnya kita scikit ya. Scikit Fuzzy ya. Kita coba cek. py-m pip install scikit Fuzzy ya. Ya, scikit Fuzzy. Kita install scikit Fuzzy-nya dulu, baru kita bisa melakukan proses ini gitu. Seperti biasa import gitu ya. Import terus kita taruh di di Power BI-nya. Ya ini importnya. NumPy ini kita juga perlu install NumPy ya. NumPy kita belum install. pip min-m, sorry, py.min-m pip install NumPy. Nah, itu. Jadi udah selesai. Nah, kalau udah, ya kita tinggal bikinkan aja nih. Tips gitu ya. Kita taruh di sini. Ya, kita coba running dulu. Ya, sci-fi ya. Ya ini belum sih, ini belum karena ini belum saya tampilkan gitu ya, belum saya tampilkan gitu. Jadi kita langsung aja di sini gitu ya, gitu. Jadi Anda bisa teruskan ini sampai quality.view-nya itu bisa tampil di PyCharm-nya, di Power BI-nya nanti. Itu salah satu caranya gitu ya. Menggunakan karena kan kalau kita menggunakan predictive analytic, kita melakukan perhitungan Python untuk machine learning, kita melakukan proses Python untuk fuzzy itu tidak bisa ya, tidak bisa kalau kita menggunakan grafis seperti ini saja gitu. Tapi kita juga perlu melibatkan Python visual di sini. Hasil perhitungan Python visual ini nanti kita bisa tampilkan di Power BI. Apapun tampilannya gitu ya, apapun tampilannya kan tampilan di Matplotlib ya. Matplotlib visualization itu kan macam-macam. Visualization. Ini macam-macam ya. Jadi ini ada scatter plot gitu ya, ada bar chart, ada line chart gitu ya. Hasil-hasil perhitungan ini contohnya
eh, data visualization untuk apa namanya scatter tapi diperbesar atau dimodifikasi gitu ya. Nah ini semua ini kita bisa ini violin ya, violin chart ya ini juga kita bisa tampilkan gitu. Nah semua hasil-hasil perhitungan ini itu kan butuh ya, butuh butuh apa namanya, butuh proses perhitungan terlebih dahulu sebelum ini ditampilkan di Power BI gitu. Itu sih materinya gitu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar fuzzy, kita sudah belajar machine learning. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa tampilkan itu semua di Power BI gitu ya. Untuk tutorialnya sebetulnya cukup banyak ya di YouTube. Anda bisa searching aja Python in Power BI itu eh, cukup banyak tutorialnya yang bisa Anda coba gitu ya. Terus nanti untuk Anda lakukan untuk ini, untuk pengerjaan yang terkait dengan proses-proses analytics. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, saya minta Anda nyoba ya, eh, apa namanya, Python dengan Power BI ini. Kan saya dikabari jam 3 nanti ada itu ya, ada apa namanya kelas metodologi penelitian gitu. Jadi di sisa waktu setengah jam ini, kan minggu lalu Anda sudah nyoba tugas yang kaitannya dengan fuzzy ya. Ntar saya cek dulu. Lalu sudah nyoba juga long short term memory gitu. Ini long short term memory, oh masih nanti malam ya, fuzzy juga ya. Nah ini kan sudah kan sudah beberapa sudah pernah nyoba lah untuk predictive analytic, baik itu dengan fuzzy ataupun dengan long short term memory. Saya minta di sisa waktu ini nanti dimanfaatkan untuk hasil-hasil plotting-plotting LSTM dan fuzzy itu ditampilkan di dashboardnya Power BI ya, ditampilkan dashboardnya Power BI. Nanti seperti biasa setelah Anda exercising nanti dikumpulkan latihannya. Seperti biasa penjelasan singkat lalu ada hasil tampilan di Power BI-nya silakan dimasukkan gitu ya. Nanti kalau ada kendala, baik itu biasanya tuh yang agak sulit itu adalah waktu proses instalasi atau menambahkan library serta menampilkan di dashboard Power BI-nya boleh di kontak saya gitu ya. Saya posisi sekarang ada di depan laboratorium POSI gitu ya. Jadi nanti bisa dikontak. Pada prinsipnya jangan lupa install dulu Python-nya ya, baru bisa nanti melakukan proses coding dengan Power BI gitu, dengan coding dengan Power BI dan bisa menginstal library-nya. Tapi kalau belum diinstal library-nya itu akan nggak bisa gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk exercise-nya? Waktunya mungkin saya kasih 1 minggu aja, tapi saya minta di sisa waktu menjelang apa namanya menjelang menuju ke kelas metodologi penelitian ini Anda nyoba ya, minimal yang sederhana lah. Seperti saya tadi menampilkan grafis dulu gitu ya. Lalu nyoba ngerunning Power BI-nya di apa Python Power BI-nya untuk grafik-grafik yang sederhana terlebih dahulu. Datasetnya sama ya, datasetnya itu sama. Anda bisa gunakan Kaggle untuk melakukan proses exercising dari Power BI itu. Silakan gunakan datasetnya, mau pakai dataset yang lama pun juga nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan untuk tugasnya?
Oke, lakukan ini ya, visualisasi LST. Pilih salah satu aja, mau LSTM boleh, mau Fuzzy boleh. Lalu nanti hasil visualisasi ini ditampilkan di Power BI. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita itu saja untuk pertemuan hari ini. Waktunya 1 minggu ya. 1 minggu Anda bisa coba. Nanti kalau ada kendala, install Python-nya di Power BI boleh kontak saya gitu ya, atau datang ketemu saya juga nggak masalah gitu. Silakan ini dikerjakan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup ya untuk perkuliahan kali ini. Eh, Data analitik sebetulnya butuh lebih banyak exercising saja, nyoba gitu ya. Sayangnya kita belum dapat ini nih, laboratorium yang mungkin praktik betul bisa nyoba ini gitu ya. Nah, mengingat di semester gasal, adik-adik kalian semester gasal depan gitu ya, 1 tahun lagi mata kuliah data analitik akan jadi wajib gitu ya. Di BKSTI data analitik itu wajib. Kenapa wajib? Karena seperti yang Anda lihat, mungkin ada beberapa yang menjadi panitia FGD kurikulum Prodi beberapa minggu yang lalu. Ya memang industri itu memang butuh sarjana-sarjana teknik industri yang menguasai substansi, tapi dia juga menguasai Python dan data analitik gitu ya. Karena kasus-kasus data analitik ini sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan kompleksiti di dunia industri era sekarang gitu. Nah, karena data analitik jadi wajib, maka kemungkinan besar di semester depan itu kita akan dapat uh, alokasi praktikum ya di laboratorium multimedia gitu ya. Sayangnya Anda mungkin sebagian besar yang mengikuti kuliah ini sudah lulus gitu ya. Kenapa? Karena memang industri saat ini butuh itu dan semua semua kampus teknik industri gitu ya, program studi teknik industri di Indonesia juga mengarah ke situ hampir sebagian besar gitu ya. Baik mereka yang mengerjakan ergonomi gitu ya juga mengarah ke situ, ke arah data analitik, mengerjakan manajemen juga mengarah ke data analitik. Nah, sehingga karena ini bentuknya mata kuliah pilihan, kami di kurikulum yang lama ini ya, saya mencoba membuat pijakan atau landasan kepada Anda semua, sehingga nanti bisa digunakan untuk mengerjakan tugas akhirnya ataupun uh, berkarir ya di pasca kampus. Karena cukup banyak juga mahasiswa bimbingan saya yang saat ini bekerja di dunia data science atau data analitik gitu ya. Nah, kelebihan kita mungkin kan informatika juga belajar data science gitu ya. Nah, teman-teman di data science itu mungkin juga belajar data science, tapi teknik industri itu kelebihannya adalah substansi. Jadi teman-teman teknik industri pola pikirnya itu lebih holistik dan dia tahu persis substansinya gitu ya. Sehingga saat merancang proses analitik atau sistem analitik dia lebih tahu ini gunanya buat apa, itu gunanya buat apa gitu. Itu kelebihannya gitu ya. Nah, eranya sekarang menuju ke sana. Baik, kelasnya saya cukupkan ya. Selamat siang adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.